Selamat pagi, selamat bertemu kembali di acara mingguan kita setiap hari Jumat, Asli Analis, Thank God It's Friday. Okay? Don't forget to grab your coffee. Selamat bertemu kembali dengan saya, Lisa Camelia Suryanata, Senior Technical Analyst dari Henan Putira Sekuritas in my pantry, because this is where I used to get my coffee. Okay? Dan hari ini hari Jumat, kita sudah memulai minggu puasa ya, bulan Ramadan sudah dimulai dan Henan Putira Sekuritas punya segudang acara untuk mengisi bulan Ramadan ini yang kita namakan berkah series ya. Isinya banyak, ada program edukasi dan sosialisasi pasar modal dalam bentuk webinar, kemudian juga kelas seperti sekolah pasar modal gitu, dan tidak lupa juga sesi Q&A bersama emiten ya. Oh, and by the way, buat kalian yang belum tahu, kemarin itu kita ada webinar yang dihadiri oleh bintang tamu yang cukup high profile, yaitu Bapak Haritanu. Beliau adalah chairman dari PT MNC Land Tbk ya, atau kode sahamnya KPIG. Nah, KPIG ini mendapatkan izin KEK ya, kawasan ekonomi khusus sejak dari tahun 2021 ya kalau nggak salah. Nah, dan pengembangannya mungkin karena juga terhalang oleh kondisi COVID, perkembangannya sekarang sudah masih berlanjut, maksudnya begitu. Dan kemarin beliau sempat memaparkan betapa besarnya proyek ini gitu, dan kemudian juga apa target-target atau proyek-proyek lain dari PT MNC Land ya. Nah, berarti kalau kalian ketinggalan, wah berarti kurang update dan kurang sering memantau Instagramnya Henan Putira Sekuritas. Oke, by the way, Bapak Presiden Jokowi juga sudah mengumumkan bahwa cuti bersama akan dimulai tanggal 29 April sampai 6 Mei. Ya, 6 Mei itu hari Jumat, sementara 7 dan 8 Sabtu Minggu. So, kita akan kembali kerja tanggal 9 Mei. Ya, jadi liburnya cukup panjang nih. Nah, oleh karena itu, kita mau meneliti sektor pariwisata saat ini, apakah bisa bangkit dengan kondisi yang mana mudik lebaran sudah mulai dibebaskan ya, sudah mulai dilonggarkan, kemudian buka bersama dan open house juga sudah dilonggarkan, walaupun dengan tata cara prokes ketat. Kebetulan KPIG juga termasuk di dalam sektor pariwisata ini. Mari kita pantau pergerakan sahamnya ya. Mungkin ada juga rekan-rekan yang mau mengkonsultasikan portfolio Anda, tolong tulis saja di kolom chat ya, nanti akan kita bahas. Nah, buat yang sudah memperhatikan saham-saham MNC Group pada khususnya, yaitu KPIG, MNCN, dan BHIT gitu ya, dan tidak lupa Bank Kapital mungkin beberapa waktu yang lalu. Nah, KPIG ini bagaimana potensinya ya, kalau misalkan kemarin kita sudah mendengarkan Pak Haritanu bahwa kompleks Lido yang mendapat KEK ini terbentang sebesar 3.000 hektar ya, dan diprediksi nilai proyeknya akan sebesar 24 triliun. Nah, so far sudah menghabiskan dana kerja sebesar 3 triliun dan masih banyak lagi potensinya yang akan digali dan akan dibangun di situ. So, stay tune buat KPIG ini ya. Area support dari KPIG so far berada di sekitar angka 95 sampai 92 ya,
walaupun kemarin sempat melemah sampai ke angka 97, memang KPIG ini masih relatively dalam tren sideways ya. Gerakannya belum akan terlalu naik atau uptrend, atau belum terlihat potensi kenaikan yang cukup besar unless KPIG bisa tembus ke atas level 104 ya. Jadi itu akan jadi level average up kita kalau kita punya KPIG di 104, dan target untuk jangka pendeknya kira-kira ada di sekitar angka 112, 115, dan kemarin tiangnya itu yang tertinggi, yang terdekat ada di sekitar angka 119 sampai 120. Nah, kemudian level tertinggi sebelumnya memang terletak di sekitar angka 138 sampai 140. Tapi ini menunggu dulu target jangka pendek kita bisa terlampaui atau tidak ya, di sekitar 112 sampai 115. Oke, terus kemudian nah teman-teman, dari sektor pariwisata ini memang tidak banyak saham yang liquid tradingnya atau aktif gitu ya. Jadi dari 10 market cap terbesar ini saya pilihkan yang chartnya kurang lebih bisa dibaca, dan pergerakannya, frekuensinya cukup aktif gitu ya. Oke, selain KPIG, kita akan intip saham NATO. Nah, kalau NATO ini dia punya properti hotel-hotel di Seminyak, Takabone Resort, dan Maratua Beach Resort. Maratua itu ada di Derawan ya. Oke, NATO pergerakannya ini untuk jangka pendek dan midterm masih relatively sideways ya. Tapi kalau minor trendnya ini untuk jangka pendek sepertinya tengah mencoba untuk menembus level resistance 715. Nah, diperkirakan dia sedang bikin pola double bottom ya. Jadi kalau 715 ini tembus, maka bisa membuka peluang penguatan menuju 765. Oke. Ya, in case kalian ada yang tertarik dengan saham NATO, 715 adalah pintunya untuk baru masuk ya. Kemudian saham dengan kode Fast Food Indonesia. Fast Food Indonesia ini KFC ya. KFC ya of course diperkirakan dengan peningkatan mobility yang sudah terjadi belakangan ini, mungkin teman-teman HPS Sekuritas juga sudah merasakan, jalanan juga sudah semakin macet ya. Pergerakannya memang relatif sideways, belum kemana-mana, dan triggernya mungkin akan ada di sekitar angka 975. Nah, kemudian kalau mau average up, kalau Fast Food Indonesia ini sudah bisa lewat angka 1000 ya. Targetnya bisa berkisar antara 1100 sampai 1250. SHID. Nah, mungkin saham satu ini yang lebih menarik ya pergerakannya. Karena dari sejak awal tahun ini lumayan kenaikannya cukup steady dari harga low sekitar 800 ya, sempat mencapai titik tertinggi di 2850 cuma dalam waktu sebulan saja, sebulan lebih dikit lah gitu, sebulan setengah ini kira-kira. Nah sekarang berada di sekitar ketinggian 2800 ini, takutnya si Hotel Sahid Jaya ini akan membuat pola double top ya. Jadi perhatikan support-supportnya yang harus teman-teman jaga, yaitu yang terdekat ada di level 2440, kemudian level support kedua ada di sekitar angka 2200 sampai 2150. Oke. Pizza dengan kode PZZA. PZZA, oke. Ya saya mungkin gak banyak yang trading ini juga ya, tapi in case Anda tertarik ya, pizza yang sekarang berada di sekitar angka 600 itu, ini tengah berada di area support dari level previous low bulan Juli tahun lalu. Nah, sementara dari sisi indikator RSI-nya positive divergence, jadi ada kemungkinan atau kita antisipasi technical rebound-nya pizza. Nah, kemana arahnya? Untuk jangka pendek
Tentunya harus bisa lewat 6.20 dulu. Setelah itu average up boleh dilakukan, dan target terdekat ada di sekitar angka 6.50-an ya, 6.40 sampai 6.50, dan next target ada di 6.70. Oke. Saham dengan kode enak ini baru listing sekitar awal tahun 2022 ini, bergerak di dia adalah Champ Group ya, yang membawahi restoran-restoran Gokana, Racha, Monsieur Spoon. Nah, itu Monsieur Spoon kue-kuenya enak ya. Kalau kita lihat Monsieur Spoon ada di Peak, itu antriannya selalu panjang. Kemudian sepertinya juga sudah buka di Mall Kota Casablanca, di Bali juga ada ya. Bakso Malang Karapitan, Platinum Grill, dan Chopsticks. Nah, itu berada di bawah Champ Group ya. Dan oke. Dari posisinya sejak dia IPO, nah ini sepertinya sudah mau tembus resisten lagi yang ada di angka 825. Nah, kita tunggu dulu ya. Enak untuk level untuk tembus level 825, kemudian average up-nya di atas 850. Titik tertinggi pada waktu dia IPO itu sempat mencapai harga 895. Semoga dengan tembusnya enak ini ke atas 825, 850 kita average up, maka 895 atau 900 bisa diraih kembali. Oke. Hotel Dafam, DFAM ya, ini propertinya sepertinya sudah mulai hidup lagi nih ya, terlihat juga dari pergerakan harga sahamnya. So, setelah sempat sideways dari bulan Agustus, September tahun lalu sampai bulan Februari kemarin, mulai bangkit kembali. Mungkin juga seiring dengan peningkatan mobility, orang juga sudah banyak yang liburan kemana-mana karena jenuh ya. 2 tahun mungkin nggak kemana-mana gitu. So, people are starting to go out again gitu. Liburan bersama keluarga sudah berani. Nah, untuk untuk saham DFAM ini uptrendnya mulai terlihat ya. Jadi saat ini harga konsisten bergerak di atas MA10 support terdekat yaitu 650. Sudah sekitar setengah bulanan Maret ini, dari pertengahan Maret maksudnya. Dan candle kemarin cukup tinggi, pergerakan harganya dari low 590 sampai tertinggi 785. Volumenya juga tinggi ya termasuknya. Jadi selama 2 minggu terakhir ini volume juga tinggi. So I believe uptrendnya DFAM masih akan berlanjut. Tapi kita perlu pantau level tertinggi dia di harga 875. Kalau itu tembus, maka level angka bulat 900 akan jadi resisten berikutnya. Intinya adalah let your profit run. Selama DEFA masih bergerak di atas MA10, belum urgent untuk jual ya. Oke. Selain dari saham-saham yang bergerak di bidang sektor pariwisata yang tadinya bergerak di sektor bidang pariwisata, ada saham PSKT. Nah, PSKT ini tadinya membawahi Red Planet Hotel ya, tapi ternyata pemegang saham pengendali memutuskan untuk menjual semuanya, dan sepertinya PSKT ini sudah mau meninggalkan bisnis hotel ya. Instead malah ada bagaimana dengan GIA? Oke Pak, nanti kita bahas. Dan malah ada salah satu direktur dari PT Indi ini malah masuk ke PSKT sebagai pemegang saham yang cukup signifikan, 29% di situ. Jadi sudah mulai ditengarai ini sepertinya PSKT meninggalkan bisnis hotel, malah mau masuk ke bisnis baterai mobil listrik ya, karena kita tahu Indi lewat anak usahanya Toba ini sedang gencar-gencarnya membuat atau membangun bisnis baterai motor listrik ya, atau mobil listrik mungkin nantinya. Nah,
But anyway, kita akan bahas juga harga sahamnya. Sempat mengalami kenaikan dari awal tahun, dari yang tadinya diam aja di harga 50 setelah ganti pengendali ini, maka PSKT mulai bergerak sampai bisa mencapai harga 130 di bulan pertengahan Februari ya. Bagaimana nasibnya sekarang? Oke. Buat Anda yang mungkin punya investasi di PSKT, harap diperhatikan level supportnya ada di sekitar angka 84. Nah, levelnya support 84, tapi kalau mau spekulatif buy di sini, harap diingat bahwa jalan naik ke atas itu masih berliku alias banyak tantangan sampai setidaknya lepas level 96. Nah, 96 punya baru kita beli banyakan mungkin, angka 100 juga penting untuk dilewati. Kemudian next resistance adalah 105 dan pucuk dia ada di sekitar 105, 100 ya 107, nah dan 130. Oke. PJAA. Ancol nih bagaimana ya nasibnya dari ini kalau melihat trennya memang harus diakui tren jangka panjang dia downtrend ya. Dari tertingginya itu tahun 2015 sempat sih mencapai harga 2875 tapi kemudian turun terus sampai terendahnya itu tahun 2020 itu di 388. Sekarang masih relatively sideways tapi udah agak kenaikan dikit di sekitar 555. Oke. Nah, bulan April ini kalau ini saya sedang melihat monthly chart untuk PJAA ya. Bulan April ini memang belum berakhir, tapi sepertinya PJAA mau sih mengakhiri trend sideways ini. Cuman triggernya trigger yang penting ada di sekitar angka 635 ya. 635-nya lolos, maka mungkin untuk jangka pendek PJAA bisa menuju angka 840-an gitu. GIAA, Garuda. Oke, Garuda kemarin juga sudah mengumumkan akan ada tiket promo nih ya. Apakah kalian sudah pada borong gitu? Ke Bali PP 1,3. Well, I think itu beneran cukup murah ya. Dan ke Sorong, kalau mau liburan ke Raja Ampat, tiket PP-nya kalau nggak salah cuma sekitar 2,5-an. Itu beneran murah ya. Labuan Bajo juga 1,6 PP. Yes, itu harga yang cukup menarik untuk Garuda ya. Garuda harus bisa pertahankan level support di sekitar harga 210. Nah, saat ini ada di harga 222. Sudah membuat level new low dari level dari tanggal berapa tuh? Garuda ini disuspend ya. Ini nggak ada pergerakannya dari bulan Juni 2021 ya. Oke. Nanti saya cari keterangan yang komplit dulu ya buat Garuda. Kenapa kalau di chart saya nih cuma harganya sampai bulan Juni aja, mungkin dia masih disuspend, oke? Nanti kita akan update di kita punya laman IG, oke, Bapak? Ya. Ya, mengakhiri sesi ATA TGIF kita hari ini, maka coba kita akan bahas posisi IHSG. IHSG kita masih kuat ya di dalam uptrendnya, oke. Sudah sekitar sebulan lebih ini konsisten bergerak di atas MA10 dan sudah selama dari awal tahun ini konsisten juga bergerak di dalam pola parallel channel. So kalau ada turun naik sedikit merah-merah 1-2 hari itu wajar lah ya. Jadi support kita yang terendah yang terdekat untuk hari ini ada di sekitar angka 7075, kemudian disusul oleh level berikut di 7040. Jadi walaupun kita kemarin penutupan 7127, kita harus kalau harus koreksi itu bisa ke 7075 or even maybe 7040 itu masih fine-fine aja. Tidak mengganggu tren naik yang sudah berlangsung dari sejak awal tahun ya. Ini tren naik yang tidak terbantahkan. Oke. Semoga lancar jaya, tidak ada
gangguan yang berarti, terutama juga dari regional mungkin ya, pernyataan The Fed yang semakin hawkish mengenai dia mau segera naikkan suku bunga lagi, mungkin sebesar 50 bips selanjutnya gitu. Nah, ini yang akan menjadi membawa sedikit hawa jittery ke market gitu ya. Tapi not to worry, karena kalau kita melihat pergerakan indeks secara teknikal kita masih fine-fine aja gitu. Dan targetnya yang sudah diramalkan oleh banyak analis sempat tahun lalu maksudnya di brought up di sekitar harga 7250 sampai 7300 ya. Sepertinya juga itu tidak begitu sulit lagi untuk dicapai oleh IHSG dalam jangka waktu dekat, oke? Nah, semoga dengan sudah mulai sangat terkendalinya situasi COVID di dalam negeri, kemudian juga arus beli asing ini juga cukup konsisten bisa dipertahankan, maka tren naik ini masih akan bisa melanjutkan kejayaannya sampai ke target 7.300 ya dalam jangka waktu dekat. Dan dalam jangka waktu dekat itu kira-kira time frame-nya 1 sampai 3 bulan. Oke, iya, dengan demikian itu mengakhiri sesi ATA TGIF kita hari ini. Thank you untuk perhatiannya. Happy trading, semoga cuan selalu. Sampai bertemu di edisi minggu depan.